formasinya nggak kayak kawan-kawan di sini nggak menghadap ke depan. Tidak menghalangi layar, nah. Siapa ya? Berikutnya adalah dia kawan-kawan kita tadi ini yang paling belakang ini, walaupun di belakang tapi dia tetap fokus untuk mendengarkan kami bicara di sini. Dan hari ini yang dia sudah siapkan adalah public speaking part 1, betul? Yang pertama adalah salam antusias. Kasihkan mikrofonnya. Berikutnya adalah introduction. Berikutnya adalah thank you. Berikutnya adalah sampaikan tujuan Anda. Sampaikan tujuan Anda. Berikutnya adalah smile face and smile voice. Ulangi. Berikutnya adalah smile face, smile voice. Berikutnya adalah hindari awal negatif. Dan terakhir adalah ice breaking. Itu adalah strategi bicara part 1, betul? Tanpa antum tulis pun antum sudah memorize. Sampai kapanpun antum kuliah nanti antum akan ingat, oh ini yang kata Pak Edi waktu itu. Strategi bicara part 1 yang pertama adalah salam antusias. Berikutnya adalah introduction. Berikutnya adalah dari awal. Berikutnya adalah mainkan emosi audiens. Berikutnya adalah sampaikan tujuan Anda. Sampaikan tujuan Anda. Berikutnya adalah smile face and smile voice. Berikutnya adalah hindari awal negatif. Dan you udah bisa menebak. Yang terakhir adalah apa lah? Ice breaking. Oke, siapa yang perkenalkan nama dan dari mana, silakan mulai. Nama saya Ahmad Giovanni Hanafi, asal dari Tangerang. Tangerang, cukup. Nah, sekarang adalah kata berikutnya adalah ketika kata terakhirnya Tangerang, maka antum jelaskan kata Tangerang itu. Ulangi, nah, kasihkan mikrofonnya. Ulangi. Lihat ke depan. Perkenalkan nama dan dari mana, 3, 2, mulai. Perkenalkan, nama saya Ahmad Giovanni Hanafi, asal dari Tangerang. Oh, Tangerang itu adalah kota yang berada di Pulau Jawa. Pulau Jawa, kasih di sampingnya. Dan Jawa itu adalah Jawa itu adalah salah satu pulau yang berada di Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki jelas dia. Dia nggak Indonesia. Kalau antum bilang Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, nanti Indonesia juga dia jelasinnya. Ulangi, jangan buru-buru bicaranya. Indonesia, lanjut. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki beribu-ribu budaya dan suku bangsa. Mulai Kak, sebutkan. Bangsa adalah suatu kumpulan yang ada di negara. Kumpulan dari negara. Oke, berikutnya negara. Cepet Kak. Negara, cepet Kak. Mulai. Ayo bicara negara. Cepet Kak. Ayo. Durasi. Negara adalah kumpulan penduduk yang memiliki pemimpin. Kasih ke samping. Dan pasti antum lagi memiliki pemimpin, betul? Maju ke depan. Angkat mikrofonnya. Cepat. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Speed interview. Agak mundur kan? Agak mundur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Muhammad Jalil Qalbi. Saya panggil siapa? Qalbi. Dari mana lah? Dari Lebak. Silakan dibaca. Kesan Anda di mata mereka 1 menit pertama. Lihat ke depan. Berarti kalau ingin menjadi pembicara mengesankan, kita harus mengesankan di 1 menit pertama. Dan berikutnya ini kuat. Silakan. Antara 60 sampai 80% kesan audiens terhadap pembicara akan terjadi dalam 1 menit pertama saat dia bicara. Terima kasih dan tepuk tangan buat kakak-kakak kita yang sudah bicara. Silakan kita berbicara. Thank you brother.
Tanpa antum sadari, sebenarnya bukan karena tidak bawa kolam dan kurosanya. Hampir 3 batch hari ini, antum bicaranya itu menggunakan strategi bicara yang beragam, beda-beda, dan dengan vokal yang beragam juga. Ketua, atau tetap di situ aja, mikrofonnya dipegang. Nyampe kan? Nyampe nggak? Tetap di situ. Oke. Sampai kita lanjut. Banyak orang yang gagal komunikasi, yang gagal karena di 1 menit pertama dia gagal bicaranya. Tangannya kemana-mana, dia tidak eye contact. Tahu eye contact kan tuh? Tidak kontak mata dengan lawan bicaranya. Karena in 1 menit 1 menit pertama itu krusial banget. Jangan sampai gagal in 1 menit 1 menit pertama. Oke, kita mulai. Segi berikutnya adalah ini dia. Silakan dibaca semuanya. Putri, 1, 2, katakan. Anda hari ini hadir bersama SMK Latansa, berawal dari impian Latansa, berawal dari founder of Latansa, biar antum bisa mewujudkan impian Latansa menjadi komunikator hebat di negeri ini. Berikutnya, ini dia juga. Impian dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak orang yang ternyata berawal dari impian dia bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Berawal dari impian dia bisa dibanggakan oleh orang-orang sekitarnya. Walaupun dia nggak bicara, tapi bahasa tubuhnya bicara. Kenapa saya katakan ini? Saya minta tanpa antum catat, tapi antum fokus ke 1 titik yang saya sharekan depan antum hari ini. Bismillah, inilah impian dari santri-santri di negeri ini saat itu hadir di 1 frame. Anakku sayang, engkau mau jadi hafiz Quran. Syukur tak tertahan mendengar tekadmu sayang. Ku restui engkau untuk berjuang. Anak ini dia punya impian untuk menghafal bait-bait Quran. Dia bicara dengan kalamnya tentang Al-Quran. Dia gak bicara dengan orang tuanya, dia gak berkomunikasi dengan orang tua yang di belakangnya, tapi cintanya dan hatinya sangat berkomunikasi. Semua punya impian. Komunikasi anak ini antum lihat, dia tidak disuruh untuk langsung memeluk orang tuanya, tapi hatinya dia berkomunikasi. Kalau hal itu dia harus peluk orang tuanya setelah menghatamkan Al-Quran. Jangankan antum yang kelas 6 nih HI, semua yang pernah merasakan alam pesantren dia punya impian. Lihat anak ini, dia menghafal sampai berlinang air matanya karena dia impiannya terwujud untuk menghafalkan bait-bait Quran dan disaksikan oleh orang tuanya. Kenapa saya katakan di awal? Karena impian itu sangat penting, seperti impian Bapak yang satu ini. Gambar yang Anda munculkan, dia adalah komunikator hebat, kawan. Kalau antum bisa menebak siapa komunikator hebat ini, Anda kasih hadiah. Siapa gambar orang ini? Yang pasti bukan orang Banten dia, kawan. Ya, kita masuk ke segmen 1, storytelling about the power of dream, kekuatan impian. Dan dia adalah komunikator yang hebat banget. Ada yang tahu? Antum gak pegang handphone, sekalipun antum pegang handphone, antum susah mencarinya di Google, kan? Karena bukan berbentuk Word, hanya berbentuk JPEG. Siapa dia, kan? Hey brother,
Kalau ada gambar ini Kak, gambar manusia yang komunikator hebat ini pasti identik dengan satu gambar background di belakangnya. Ini gambar apa nah? Gunung apa itu? You know that. Kalau udah ada Gunung Everest pasti ada orang ini. Karena dia komunikator yang hebat, yang sudah berkomunikasi dengan orang sekitar, komunikasi dengan alam, komunikasi dengan Tuhannya, dan dia sanggup untuk menaklukkan Gunung Everest. Sejak puluhan tahun lamanya tak ada yang berani menaklukkan Gunung Everest kecuali bapak yang satu ini kawan. Tapi bukan karena dari sosok orangnya, komunikasi yang hebat dia dengan lawan bicaranya. Siapa lawan bicaranya? Dia adalah Edmund Hillary. Namanya siapa? Edmund Hillary ini orang mana? Selandia Baru. Siapa ya Kak ya? Antum jangan terjebak dengan apa yang saya katakan. Nanti Kak ada segmen Kak sebelum closing, Anak akan tunjuk antum satu putra satu putri untuk bercerita tentang gambar-gambar yang saya munculkan di segmen ini. Oke, namanya siapakah? Ini segmen gak pernah sampaikan di SMK sebelum-sebelumnya, baru hari ini di depan antum. Keep on your mind. Namanya siapakah? Anak mana dia? Dia adalah komunikator yang hebat. Ketika muncul gambar ini, pasti di belakangnya ada Gunung Everest. Kalau antum katakan, ada apa Pak Happy dengan Edmund Hillary ini? Dia adalah komunikator hebat yang sanggup menaklukkan Gunung Everest karena dia punya impian terindah menaklukkan Gunung Everest ini hasil dari komunikasi hebat bersama sang pemandu. Ini orangnya. Kira-kira menurut antum Edmund Hillary yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Kanan apa kiri? Kanan. Dan sampingnya siapa orang ini? Iya, sang pemandu. You say that. Ini dia adalah pemandu. Nama pemandunya adalah, kalau dia Edmund Hillary warga Selandia Baru, dan komunikasi hebatnya adalah komunikator juga orang ini, pemandu ini. Namanya siapa? Dia adalah Tenzing Norgay warga Nepal yang. Sang pemandu pastikan namanya guide tour, dia komunikasinya harus keren banget. Ketika seorang warga Nepal yang namanya Tenzing Norgay berada di kaki gunung, pasti dia komunikasi dengan customer-customernya. What is your dream? Apa impianmu? Ketika customernya mengatakan, saya ingin menaklukkan Gunung Everest, maka dia akan memandu orang-orang yang ingin menjelajahi Gunung Everest itu. Salah satunya adalah customernya Edmund Hillary ini. Komunikator hebat ini punya impian. Impian sang pemandu adalah ingin mewujudkan impian customer-customernya. Dan impian dari Edmund Hillary adalah menaklukkan Gunung Everest yang menurutnya itu tidak mungkin hari itu. Akhirnya apa yang terjadi? Menurut antum, Tenzing Norgay ini yang mana orangnya? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan kawan. Ini Tenzing Norgay. Yang Hillary yang manakah? Yang kiri. Antum bisa perhatikan skill komunikasi seorang Tenzing Norgay dan komunikasi Hillary. Ingin menaklukkan Gunung Everest hari itu. Komunikasi yang hebatnya akhirnya apa? Dua pemandu ini, dua orang ini, dia menuju menjelajahi dari tiap kaki Gunung Everest ini. Hillary mengatakan, wahai sang pemandu hebat, wujudkan impian saya untuk menaklukkan Gunung Everest ini. Akhirnya apa yang terjadi? Seorang Hillary mengatakan, wahai Tenzing Norgay, wujudkan impian saya untuk menaklukkan Gunung Everest ini. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Di tengah-tengah perjalanan untuk menaklukkan Gunung Everest, akhirnya badai terjadi di area Gunung Everest ini. Badai terjadi dan banyak bebatuan yang menghantam dua kawan kita ini, yang mungkin kalau melihat dari nalar hari itu tidak mungkin dia bisa menaklukkan Gunung Everest. Akhirnya apa yang terjadi? Komunikasi sang pemandu itu yang hebat. Dia mengatakan, kenapa kau Hillary? Hillary mengatakan apa? Tenzing Norgay, kayaknya aku harus berhenti untuk menaklukkan Gunung Everest ini. Saya sudah tidak tahan dengan debu, bebatuan, dan rintangan yang ada di area Gunung Everest ini. Tapi seorang pemandu ini mengatakan apa? Wahai seorang Hillary, kau punya impian sejak lama dari bawah kaki gunung untuk menaklukkan gunung ini. Jangan sampai impianmu kandas begitu saja. Seorang pemandu itu adalah motivator yang hebat untuk mewujudkan impian seorang Hillary. Akhirnya tanggal 29 Mei tahun 1953 pukul 11.30 waktu setempat, Hillary dan Tenzing Norgay, sang penakluk Everest itu, dia mampu dan menjadi sejarah untuk menaklukkan Gunung Everest.
Menurut antum, kira-kira yang terkenal hari itu sang pemandunya apa Hillary-nya? Sang pemandu apa Hillary? Kira-kira jawaban antum sama gak dengan anak-anak UI seminggu yang lalu? Yang terkenal hari itu kah? Yang menaklukkan Gunung Everest, Hillary-nya apa Tenzing Norgay? Antum bilang Hillary, yes. Karena apa? Ternyata kawan, padahal sebenarnya tinggal satu langkah lagi itu Tenzing Norgay untuk menaklukkan Gunung Everest. Tinggal satu langkah lagi. Tapi saat itu Tenzing Norgay dia mundur dan mengatakan apa? Hillary, kau harus menjadi orang terkenal di dunia ini kalau kau adalah yang akan menaklukkan Gunung Everest. Karena tujuanku adalah untuk mengantarkan impianmu untuk menaklukkan Gunung Everest ini. Dengan tawadunya seorang Tenzing Norgay, dia mundur beberapa langkah dan yang terkenal adalah seorang Hillary, bukan pemandunya yang terkenal. Padahal Hillary bisa mewujudkan impiannya karena kiprah dan motivasi dari seorang pemandu Tenzing Norgay. Inspirator untuk para pendaki yang gagal dari tahun 20 sampai 52. Sekian tahun lamanya jarang ada yang gagal, jarang ada yang sukses menuju ke Gunung Everest ini. Dan saat itu Hillary dinobatkan untuk mendapatkan reward dari Ratu Elizabeth II. Hey brother, sister, yang terkenal hari itu ternyata bukan Tenzing Norgay. Padahal dia pemandu yang hebat. Dia bisa menaklukkan impian dari seorang Hillary. Dan saat itu sang pemandu ini gak terkenal. Dia gak dapat reward dari Ratu Elizabeth. Ketika mendapatkan reward dari Ratu Elizabeth, Tenzing Norgay menatap dari jauh sambil berenang air matanya. Akhirnya impianku terwujud untuk mewujudkan impian dari seorang pemandu, seorang pendaki ini. Ketika turun itu Hillary dan Tenzing Norgay turun dari kaki sampai kaki gunung bawah, kira-kira yang diwawancara oleh wartawan Tenzing Norgay-nya apa Hillary-nya? Hillary kawan. Dan saat itu ada pesan moral dari sang Tenzing Norgay, sang pemandu hebat itu. Komunikasi hebat antara pemandu dan customer. Apa? Tenzing Norgay mengatakan itu adalah impian Edmund Hillary, bukan impian saya. Impian saya adalah berhasil membantu dan mengantarkannya meraih impiannya. Bagaimana sang pemandu itu, dia punya wise, sangat bijaksana. Dia komunikator, dia pemandu, tapi dia wise. Dia bijaksana mewujudkan impian seorang Hillary. Yang terkenal bukan pemandunya, tapi pendakinya. Padahal pendaki itu dia nggak bisa terkenal tanpa seorang Tenzing Norgay yang hebat ini. Jadi yang bersejarah dari momen ini adalah Tenzing Norgay-nya apa Hillary-nya? Yang menurut antum, wah ini harus di capture betul-betul di benak antum, kira-kira siapa kan? Tenzing Norgay-nya. 80%, 20%-nya adalah seorang Hillary-nya. Kenapa? Karena semua punya impian. Latar saya juga punya impian. Dan antum hari ini dibekali skill komunikasi. Jadilah antum Tenzing Norgay yang hebat. Antum sang pemandu hebat. Bentar lagi tinggal menghitung bulan, antum akan jadi alumni. Nama Latansa antum akan bawa kemana-mana. Antum akan menjadi komunikator yang hebat, menginspirasi banyak orang. Dari komunikasimu lebih dahsyat dari seorang Tenzing Norgay. Paham tuh? Maka keep kalimat ini baik-baik. Bisakah kita menjadi generasi Tenzing Norgay, mengantarkan impian di lembaga ini? Berarti kesimpulannya satu hal, dapatkan satu reward. Kalau dia Hillary dapat reward dari mana? Ratu Elizabeth II. Sekarang antum di antara kelas NIHI yang berani, saya siap mempresentasikan materi tentang Hillary dan Tenzing Norgay. Anda hitung 10 mundur sebelum saya kasihkan reward itu ke Kuningan besok pagi. 10, 9, saya bantu dengan layar 8. Kalau ada yang berani nih kak, wah anak jebol banget. Main di UI gak ada yang berani. Beberapa kampus lain ada satu orang berani dari pesantren, Al-Bayan Al-Fafa. 8. Gambarnya Anda bantu di sini, tulisannya Anda bantu. Antum tinggal presentasi. 7, Latansa. Yakin gak ada yang berani? Hei, kelas NIHI, gak ada yang berani kan? 5. Hei kak, Anda bantu gambarnya. Rewardnya udah siap. 4. 3. Hai, amazing. Tepuk tangan buat kita hari ini ya. Mewakili angkatan ini kak.
menjaga harga diri angkatan. 3, 2, 1, silakan. Standby ya kak ya, disimpan saja alat tulisnya biar rileks antum. Oh, antum catat tadi. Oh, I see. Silakan. Kita mulai dari gambar yang satu ini. Boleh tepuk tangan buat perwakilan dari angkatan antum hari ini. Standby ya, dipakai dulu kliponya kak. File baru aja Pak Agung. Siap kak. Karena saya